Saya Dr. Yati Ramli, spesialis neurologi, subspesialis neuropediatri. Semua yang pada dewasa itu bisa terjadi pada anak ya. Baik itu stroke pada anak juga bisa. Kemudian anak dengan gangguan perkembangan ya, misalnya telat dalam bicara, autisme, kemudian ADHD, kemudian juga bisa atau epilepsi ya, kejang ya. Jadi kalau ada keterlambatan dari perkembangan dibandingkan anak normal, kita sudah harus mulai waspada itu ya, karena ada masa perkembangan otak yang paling cepat di 2 tahun pertama, itu golden period. Nah, kita di neurologi itu ada sekarang dengan menggunakan alat yang kita namakan neuromodulasi ya. Salah satu contohnya misalnya dengan neurofeedback, dengan transdirect cranial stimulasi, itu dari stimulasi menggunakan listrik atau yang menggunakan magnetik, transmagnetic stimulasi. Dari pengalaman saya yang selama ini sudah diterapi di klinik dan bertahun-tahun tidak membaik, begitu kita bantu dengan neuromodulasi tadi, ternyata majunya lebih cepat. Biasanya kalau kita lakukan dengan neuromodulasi ya, itu 2 minggu udah beda hasilnya. Yang tadinya nggak bisa diem bisa tenang, gitu. Sehingga terapisnya enak, ngajarin instruksi selanjutnya. Saya Dr. Yati Ramli, spesialis neurologi, subspesialis neuropediatri, neurotrauma, neurobehavior, dan neurorestorasi di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri. Jadi semua yang pada dewasa itu bisa terjadi pada anak ya. Baik itu stroke pada anak juga bisa. Kemudian anak dengan gangguan perkembangan ya, misalnya telat dalam bicara, telat jalan ya, kemudian autisme, kemudian ADHD, kemudian juga bisa kelainan dari ototnya, neuromuskularnya ya, seperti Duchenne, spinal muscular atrophy, atau epilepsi ya, kejang ya. Itu paling sering tuh kejang pada anak epilepsi ya. Paling umum itu yang idiopatik, yang artinya penyebabnya nggak ada. Tapi ada juga epilepsi yang ada genetiknya, sama ada yang namanya encephalopathy epilepsi karena kelainan dari metabolik ataupun kelainan dari struktur di otak ya. Jadi bisa saja anak itu dalam masa perkembangannya otaknya tidak sempurna sehingga itu menyebabkan sumber dari kejang seperti itu ya. Pada anak-anak dengan risiko tinggi kelahiran ya, misalnya lahirnya prematur, nggak langsung nangis ya, berat badannya lahir rendah atau ibunya ada masalah selama kehamilan, terus kemudian lahirnya juga dibantu ya pada saat kelahirannya tidak normal gitu. Nah itu anak-anak dengan risiko tinggi. Itu idealnya kita observasi setiap bulan tumbuh kembangnya. Jadi kalau ada keterlambatan dari perkembangan dibandingkan anak normal, kita sudah harus mulai waspada itu ya. Jadi ada tanda bahaya, artinya misalnya anak umur 18 bulan masih belum bisa bicara. Nah itu jangan didiamin ya, seperti itu. Kita harus segera menanganinya karena ada masa perkembangan otak yang paling cepat di 2 tahun pertama, itu golden period. Itu kalau pada saat itu cepat kita tangkap, kita obatin, kita lakukan neurorestorasi pada anak ini, itu hasilnya akan lebih bagus ketimbang datangnya udah umur 10 tahun, udah umur agak besar, sehingga itu yang sering kadang-kadang anak ini ketemunya di sekolah, guru yang komplain gitu. Anak ini nggak bisa diam, anak ini kok nggak bisa belajar gitu. Karena ada gangguan belajar yang karena keterlambatan dalam perkembangan otaknya. Apalagi sekarang anak-anak sudah terpapar gadget, dari bayi udah terpapar gadget ya. Banyak anak itu jadi telat bicara karena dia melihat sesuatu misalnya dalam bahasa Inggris gitu. Sementara di rumah tangganya ibunya bapaknya bahasa Indonesia. Jadi anaknya banyak jadi diem, jadi segera memeriksakan ya apakah anak ini sesuai dengan tumbuh kembangnya atau sudah ada gangguan. Kalau sudah ada gangguan, kita harus melakukan terapi gitu ya. Terapinya ada terapi bicara atau terapi okupasi. Nah, kita di neurologi itu ada sekarang dengan menggunakan alat yang kita namakan neuromodulasi ya. Salah satu contohnya misalnya dengan neurofeedback, dengan transdirect cranial stimulasi, itu dari stimulasi menggunakan listrik atau yang menggunakan magnetik, transmagnetic stimulasi. Dari pengalaman saya yang selama ini sudah diterapi di klinik dan bertahun-tahun tidak membaik, begitu kita bantu dengan neuromodulasi tadi ya, termasuk juga dengan audio dan stem cell, ternyata majunya lebih cepat.
Ya, kita sudah ada di sini. Kita sudah punya neurofeedback, kita sudah punya QEEG. QEEG itu bukan EEG biasa, tapi kita menilai kuantitatif dari gelombang di otak ya. Jadi gelombang otak itu biasanya anak-anak dengan keterlambatan perkembangan itu dominannya gelombang lambat. Nah, anak dengan gelombang lambat itu juga akan susah menerima pembelajaran. Jadi instruksi dari terapisnya nggak masuk gitu. Nah, itu yang kita perbaiki. Biasanya kalau kita lakukan dengan neuromodulasi ya, itu 2 minggu udah beda hasilnya. Jadi banyak itu udah 4 tahun di klinik nggak maju-maju, begitu kita tambah lebih mengerti. Kayak misalnya anak autis saja, kita bantu dengan TDCS atau TMS gitu. Yang tadinya nggak bisa diem bisa tenang gitu, sehingga terapisnya enak gitu, ngajarin instruksi selanjutnya. Ya jadi kita itu kalau untuk yang TMS ya kita pakai alat ya, kita taruh di sini transmagnetic stimulasi. Tapi ini untuk anak yang sudah agak besar ya, di atas 5 tahun biasanya ya. Tapi kalau untuk anak di bawah 5 tahun kita sudah bisa pakai dengan transdirect cranial stimulasi, itu dengan stimulasi listrik gitu ya. Nanti dia akan lebih cepat perbaikan dari gelombang otaknya. Jadi untuk para orang tua, terutama yang punya riwayat kelahirannya kurang bagus atau selama masa perkembangan anaknya dibandingkan anak lain, kok anak saya ada keterlambatan perkembangannya atau tidak sesuai dengan usianya, ya sebaiknya kita periksa ya. Karena kita berharap jangan tunggu dia besar baru kita latih ya. Biasanya dengan terapi pada anak yang lebih kecil hasilnya akan lebih cepat hasilnya dan bisa jadi normal gitu, dan malah jadi pintar anaknya seperti itu. Nah itu yang kita harapkan ya.